Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Arpani Bay. Matematika itu indah dan menyenangkan. Anak-anak sekalian, hari ini kita pada pertemuan ini masih melanjutkan pelajaran himpunan dengan topik kita gabungan dua himpunan atau yang disebut dengan union. Sebelum Anda melanjutkan untuk menonton video ini, sebaiknya Anda berikan komen dulu, kemudian videonya di like, kemudian subscribe. Kita lanjut dengan materi gabungan atau union. Contoh anak-anak sekalian, misalnya permasalahannya seperti ini. Sebuah kursus memiliki mata pelajaran wajib yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPS, dan IPA. Ani suka belajar matematika, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Sedangkan Budi suka belajar IPA dan matematika. Apakah mata pelajaran yang dipelajari oleh Ani ataupun Budi? Kemudian gambar diagram pennya adalah seperti ini. Kita gambarkan himpunan S dulu, PPKN, kemudian IPA, kemudian Bahasa Indonesia, kemudian IPS, dan matematika. Ini adalah himpunan semestanya ya, atau himpunan mata pelajaran wajib di sebuah kursus ini, atau disebut dengan istilah himpunan semesta. Kemudian pelajaran yang diajar yang disuka oleh Ani yaitu PPKN, matematika, Bahasa Indonesia. Sedangkan yang disuka oleh Budi hanya matematika dan IPA. Maka mata pelajaran Ani digabungkan dengan mata pelajaran yang disukai Budi adalah semua pelajaran yang disukai oleh Ani ataupun Budi. Jadi semua yang masuk dalam lingkaran, kalau di sini dalam diagram pen, lingkaran Ani dan juga lingkaran Budi inilah gabungan. Artinya gabungan dari Ani dan Budi, ya. Jadi PPKN, matematika, kemudian Bahasa Indonesia dan IPA. Kalau Ani tadi PPKN, matematika, Bahasa Indonesia, tapi kalau Budi matematika dan IPA. Maka gambarnya dibuat seperti ini. Nah, IPS di luar, karena IPS ini bukan anggota Budi, bukan juga anggota Ani. Jadi dia tidak masuk dalam lingkaran. Nah, ini cara menggambar diagram pen dan cara melihat anggota dari himpunan gabungan ya. Bisa dipahami ya anak-anak sekalian? Selanjutnya kita lihat contoh lagi. Kalau dia dalam bilangan seperti ini. Jika himpunan semestanya 1 sampai 10. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian himpunan B-nya 4, 5, 6, 7, 8. Maka tentukan himpunan A gabungan B. Nah, ini juga ya kita gambar dalam diagram pen. Jadi jawabnya kita buat dulu diagram pennya. Kemudian kita tuliskan itu U itu artinya S ya. Universal. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya semesta ya. Tulis S-nya. Itu bilangannya dari 1 sampai 10.
Nah, kemudian kita lingkari yang himpunan A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. A ini. 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Yang A. Sedangkan yang B adalah 4, 5, 6, 7, 8. Maka A gabungan B adalah semua bilangan yang terdapat di dalam A dan juga terdapat di dalam B ya. Maka semua bilangan ini ya. Hitungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditulis di sini biasanya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi digabungkan saja semua anggota A yang digabungkan dengan anggota B. Dan yang ini adalah A irisan B. Nah, A irisan B ini dia ditulis sekali ya. Anggota A ada 4, anggota B ada 4, ini artinya. Ini anggota A ada 5. Anggota B juga ada 5. Kemudian anggota A ada 6, anggota B ada 6. Nah, yang 2 seperti ini. Di sini kan ada 4, 4, 5, 5, 6, 6. Nah, dalam suatu himpunan ini hanya ditulis satu kali. Kemudian lingkarannya saja yang dibuat 2 lingkaran. Ini menunjukkan bahwa 4, 5, 6 adalah milik A dan juga milik B. Oke, selanjutnya. Contoh 2 ya. S bilangan asli yang kurang dari 10. P 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Q 1, 3, 1, 3, 5, 7, 9. Dan R 2, 3, 5, 7. Tentukan P gabungan Q gabungan R. Nah, sekarang kita lihat. Ini anggotanya ya. S 1 sampai 9 karena bilangan asli yang kurang dari 10. Kemudian P 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Q 1, 3, 5, 7, 9. Dan R 2, 3, 5, 7. Bagaimana menggambarkan diagram pennya? Ya, dibuat saja S-nya semuanya ditulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian lingkari yang P. Nah, ini lingkaran P. Yang merah ini lingkaran Q. Kemudian kita amati. Yang ini adalah lingkaran R ya. Jadi untuk A itu tadi 1, 2, 3, 4, 5 untuk P ya. Kami ulangi untuk P. P 1, 2, 3, 4, 5. Ini P dalam lingkaran P. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam lingkaran Q. Ini 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Ini dalam lingkaran Q. Dalam lingkaran R ini. Yang di bawah. 2, 3, 5, 7. Untuk 6 dan 8 sama-sama di luar. Tidak ada di P, tidak ada di Q, dan tidak ada di R. Maka dia hanya himpunan semesta. Dia berada di luar lingkaran. Nah, beginilah cara menggambar kalau dia ada 3 himpunan ya. Kalau yang di atas contoh tadi. Contoh 1 itu 2 himpunan ya. Kalau ini contoh yang 3 himpunan. Nah, jadi P gabungan Q gabungan R adalah semua yang terdapat di P, Q, dan R ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 9. Nah, kita lihat contoh 3. Ini diketahui U ya, universal maksudnya himpunan semesta A, B, C, D, E, F, G sampai S itu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, U, S ya. Itu adalah himpunan semestanya. Kemudian himpunan A, huruf pembentuk kata sungai. Huruf pembentuk kata
sungai. Ya. Sedangkan B adalah B, C, D, E, F. Nah, kita tentukan anggota A irisan B dan anggota A gabungan B. Kita lihat dalam diagram pennya ya. S itu semesta ya, dituliskan semua yang tadi. Nah, kemudian ini kata sungai A. Yang B adalah ya. Sehingga A dan B di gambar ini tidak beririsan ya. Karena B ini B, C, D, E, F kan sesuai dengan ini. Sementara A sungai ya dah. Sungai A. Sedangkan B ini. Sehingga tidak ada irisannya. Maka A irisan B yang seperti ini dikatakan himpunan kosong. Karena tidak ada anggotanya. Kalau A gabungan, ya ditulis saja sungai, kemudian apalagi yang ini? Tulis semua anggota A ini sungai, kemudian B, C, D, E, F. Nah, itu kalau gabungan. Jadi digabungkan saja semua anggota A dan juga semua anggota B. Itulah anggotanya. Nah, maka apakah kira-kira yang dimaksud dengan A gabungan B? Menurut kamu kira-kira apa yang dimaksud dengan A gabungan B? Himpunan A gabungan B itu adalah himpunan yang memuat semua anggota A ataupun anggota B. Biasanya ditulis seperti ini. A union B atau A gabungan B. Dan kalau di dalam notasi biasanya ditulis seperti ini. A gabungan B. A gabungan B adalah X di mana X anggota A atau X anggota B. Nah, coba misalnya ini kita sekedar uji saja ya. Kalau menurut kamu gimana? A itu adalah LEMAH, sedangkan B adalah MADU. A lemah, B madu. Nah, mungkin orang yang lemah harus suruh minum madu. Nah, kalau digabungkan kira-kira gimana? A gabungan B nya. A gabungan B. Nah, jadi semua anggota A dan semua anggota B ya. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Di sini A-nya 2 tapi tetap ditulis 1 ya. Nah, ini M-nya 2 tapi M ditulis 1 ya. Jadi gabungannya hurufnya itu adalah huruf M, huruf A, huruf L, huruf U, huruf D, huruf E, huruf H ya. Jadi tidak ditulis M-nya 2, dibuat 2 lagi di sini. Untuk himpunan 2 atau 3 kalau dia sama tetap ditulis 1 ya. Ini kalau mau kita jumlahkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4. Harusnya 9. Nah, tapi karena di sini ada 2 yang sama, maka dia yang 2 yang sama ini ditulis 1, 1. Jadi dia cuma 7 anggotanya. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Ini sekedar untuk uji kemampuan, apakah Anda memahami atau belum ya. Karena belajar matematika ini tidak bisa hanya dengan menonton kemudian kita ngerti tanpa mencoba. Karena matematika ini termasuk ilmu skill ya. Ini adalah ilmu yang harus dipraktekkan,
yang harus diuji cobakan. Minimal kita mampu menyelesaikan persoalan seperti yang dicontohkan. Itu paling minimal. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, berarti kita sudah mampu dan kita paham dengan pelajaran kita hari ini. Anak-anak sekalian, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan ini, apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kamu, dan video kami ini bisa membantu Anda di dalam belajar matematika secara online. Anak-anak sekalian, silakan videonya dibagi dengan teman-teman yang lain. Jangan lupa komennya, kemudian like-nya dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.